warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ali Goi dalam acara Ngobrol Santai di Gandus TV. Ngobrol Santai ini singkatannya ngosa. Ya hari ini Ngobrol Santai hari ini kita dengan Ade Indra Caniago. Yep. Ade Indra Caniago ini pengamat politik Kota Palembang dan Sumsel. Bincang hari ini kita akan berbincang menyoal pembangunan lift di Jembatan Ampera. Yang pertama itu. Ya. Yang kedua menyoal perluasan Rumah Sakit Akagani di Benteng Kuto Besar. Nah, sementara Palembang sendiri itu kan masuk ke dalam jaringan kota pusaka Indonesia. Iya. Dua-duanya ini pusaka. Yap. Nah, yang satu Jembatan Ampera pusaka, yang Benteng Kuto Besar pusaka. Ya. Nah, perlu diketahui oleh pemirsa, Benteng Kuto Besar ini adalah benteng pertahanan yang dibangun oleh pribumi. Satu-satunya tuh ya? Satu-satunya. Ya. Benteng yang dibangun oleh pribumi di masa Kesultanan Sultan Mahmud Badarudin I, Kesultanan Palembang di era Sultan Mahmud Badarudin I. Nah, dengan kondisi pertama Palembang sebagai jaringan kota wisata, kedua Jembatan Ampera dan BKB ini ikonik dan masuk ke dalam cagar budaya. Ya. Pendapat Bung Ade sendiri bagaimana mengenai hal ini? Ya agak bingung sebenarnya kalau udah begini. Sekarang speechless gitu loh. Nah, Kali mana ya ngomongnya? speechless-nya di mana? Yo, ini kepala daerah ini baca nggak sih undang-undang cagar budaya gitu loh? Itu persoalan dulu gitu loh. Undang-undang cagar Dia budaya. tahu nggak arti pentingnya cagar budaya gitu? Ya nantilah kalau dia nggak baca, oke lah. Saya ingin ingatkan dia lewat satu adagium gitu ya. Tidak akan pernah besar satu bangsa ketika dia lupa sejarah. Tidak menghargai ya. Tidak menghargai sejarah. Dan ini kan bukti sejarah gitu loh. Nah, sebentar. Harno Joyo ini kan juga sebagai kemarin ditunjuk sebagai ketua JKPI. Oh, jaringan kota pusaka ini tadi. Iya. Nah, kalau dia tidak paham dengan sejarah, pendapat Bung Ade sendiri gimana itu? Ini agak aneh juga nih. Sekarang ini saya kadang bingung nih, kebolak balik dunia ini. Jadi udah betul lah judul sinetron itu Dunia Terbalik hari ini kan. Gak jelas lagi orang ini didapuk ya menjadi seorang pimpinan itu dalam kapasitas apa gitu loh. Ya saya pikir gini loh, kalau untuk menjadi pimpinan itu ya 3 knowledge ya yang harus dimiliki gitu loh. Ya. Pertama, ya dia punya produk knowledge yang jelas gitu loh. Product knowledge. Iya, jadi dia cerdas gitu loh. Nah cerdas ini kan bukan cuma cerdas knowledge, tapi cerdas emosinya juga. Kemudian cerdas leadershipnya gitu loh. Kepemimpinan. Oh iya, dia tahu potensi lah kalau pemimpin itu. Bukan cuma bangun orang kita bangun ya kan. Wah ini menarik. Kemudian kita bangun tanpa berhitung dampaknya gitu loh terhadap generasi berikutnya. Ini kan aneh. Gitu loh. Jadi saya nggak ngerti nih. Pertama Ampera, kalau dibangun lift di sana, mungkin niatnya bagus. Niat. Ya, cuma kan persoalannya saya juga nggak tahu nih niatnya apa. Ya kan sama kayak orang sholat nih, lillahi ta'ala semua di lapasnya. Cuma lil di kepalanya, kan kita nggak tahu lil pahala, lil sorga, lil nggak enak sama tetangga, lil malu sama mertua, kan kita udah tahu. Yang pasti anak bini. Ya pasti anak bini kan gitu. Nah, konteks membangun lift itu apa? Urgensinya apa? Gitu. Apa sih yang mau dia tinggalkan gitu loh buat generasi bangsa ini dengan sebuah lift gitu loh. Itu untuk lift. Untuk lift. Nah, kalau untuk rumah sakit
ya sebenarnya mengembangkan rumah sakit nggak ada yang salah. Cuma kan persoalannya di rumah sakit ini berada di benteng tadi yang seperti kalian sampaikan, ini satu-satunya benteng di Indonesia yang dibangun oleh pribumi. Banyak benteng di kita ini, Sumatera Barat, di Bengkulu, di Sumatera Indonesia Timur. Ya kita bicara Sumatera lah. Ya, dibangun oleh satu-satunya oleh pribumi. Ya. Nah, ketika dibangun, saya dapat informasi 3 atau 4 lantai gitu ya, dibangun 4 lantai ya, 4 lantai ya. Nah, artinya ketika ini dibangun 4 lantai, originalitasnya kan hilang. Orang tidak bisa lagi masuk ke dalamnya seperti apa perjuangan hari itu, ya kan? Untuk memahami ruh dan semangat perjuangan, karena apa, di kepala orang sudah rumah sakit. Hilang ini nilai sejarahnya gitu loh. Jadi orang nggak tahu lagi bagaimana besarnya, megahnya, gagahnya kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan. Bukan kerajaan Sriwijaya, Kesultanan Palembang Darussalam. Ya, Kesultanan, ya kita kan kalau bicara Palembang ini kan bukan cuma Kesultanan Palembang Darussalam. Nah, ya konteksnya maksudnya kayak gini. Bangunan ini, Bung Ade. Iya. Bangunan dibangun ini, oleh Kesultanan Palembang iya. Saya sepakat kali. Persoalan kan Palembang ini kan besar gitu. Siapa sih yang nggak kenal Palembang gitu? Laksamana Cengho itu sudah dibandingkan dengan masjid di seberang Hulu kan gitu. Nah maksud saya ini kan harus kita rawat, kita jaga. Kemudian, yo kalau mau membangun, saya nggak ngerti nih. Terlalu banyak rumah sakit sudah di seberang hilir gitu. Terus di Hulu mana rumah sakitnya selain rumah sakit Bari? Oh, berarti cuma ada satu. Intinya, rumah sakit ini boleh dibangun, tapi di seberang Hulu. Iya dong, maksudnya jadi orang nggak repot lagi. Kemudian kalau dia berpikir kan kalau semua kendaraan ke sini kan macet di sini. Iya. Katanya kita mau mengurai kemacetan. Ini ya politik pembangunannya seperti apa? Iya, politik pembangunannya seperti apa maksudnya gitu loh. Berbagi. Iya dong. Konsep pemerataannya harus jalan dong. Apalagi di seberang Hulu dibangun skala internasional. Oh iya. Biar sip ya. Wah, bukan lagi sip, dan ini kan kebutuhan. Meskipun sebenarnya kita nggak mau banyak-banyak rumah sakit. Artinya apa? Kalau banyak rumah sakit, ini kan kepala orang, ini banyak orang sakit. Ini bisnis profitable kan itu. Kita mau pemerintah ini ya menyehatkan rakyatnya sehingga biaya kesehatan ini bisa dialokasikan ke yang lain. Kan itu logika yang harus dipahami gitu loh. Tapi kan kalau bicara sakit kita nggak bisa nolak kan gitu. Ini kembali ke pola hidup, banyak faktor sebenarnya kan, tingkat stres juga, kesulitan ekonomi, dan ini hubungannya sama negara semua. Anggaran. Oh iya, sama negara semua, artinya negara harus hadir, negara harus membantu, memfasilitasi. Contoh sederhana gini loh, kita ini kan banyak hotel di Palembang, artinya apa? Kalau saya orang kebetulan S1 ekonomi kan, jadi melihatnya ini pasar. Peluang ya? Ya peluang, artinya apa? Harus ada butterfly effect terhadap masyarakat, misalnya kehadiran wisatawan ya, baik mancanegara maupun wisatawan lokal. Nah ini kan pasar nih, negara harus hadir misalnya memfasilitasi UMKM ini skala middle, yang memang pasarnya jelas middle to low, bukan middle to high gitu loh. Nah ini kan nggak pernah hadir negara gitu loh, jadi nggak ngerti kita orientasi pembangunannya untuk apa. Jangan gaya-gayaan aja dulu, capek kita bergaya. Sama ini handphone, kita pakai handphone fasilitasnya wah cuma untuk bergaya, tapi kita nggak pernah pakai sekian banyak aplikasi yang disediakan itu, nggak pernah kita manfaatkan sama sekali. Untuk apa gitu loh kita beli, ya mending kita pakai handphone jadul aja kan gitu. Kalau cuma waya-waya ujung Palembang untuk nelpon ya kan? Ini kita nih, aduh ini yang nggak bener ini pemimpin ini, pokoknya bergaya keren tapi dia tidak memikir dampak dari yang dia lakukan gitu loh. Apa yang akan dilakukan? Oh iya dong. Nah, ini kan aset gitu ya. Kembali ke prospek dan peluang wisata budaya, wisata cagar budaya. Ya negara-negara lain, banyak negara lain itu menciptakan. Ya, bukan yang barang yang ada, menciptakan. Contoh di Singapura kemarin membuat patung Prameswara. Ya. Bahwa mereka ini ini loh yang pendiri negara kami. Ya. Nah, tetapi di kita, nah ini balik lagi ke kita sebagai jaringan kota pusaka itu Ampera Icon, BKB Icon mau disamarkan bahwa
bukan Ya, kalau saya barang-barang gini, bersejarah. Kalau saya gini, ini pembelajaran lah buat masyarakat Palembang atau siapapun yang menonton ini dimanapun berada. Saya pikir nyari pemimpin gini nih, salah nyari pemimpin nih. Ah. Ini produknya seperti ini, pokoknya bangun-bangun. Saya kasih contoh sih, ini bukan cagar budaya ya. Di dekat rumah saya itu di Gandus, itu dibangun pasar. Ketika dibangun saya senyum aja, saya taruhan. Ini pasar kalau bisa 6 bulan bertahan, Hebat. wah hebat, luar biasa. Ternyata saya salah. Ah. Kenapa? Prediksi saya keliru. Prediksi saya 6 bulan ini nggak sampai 3 bulan tuh pasar udah jadi kandang kambing. Oh, berarti 3 bulan. Iya, kalah saya kan berarti. Berarti. Saya 6 kasih, iya harusnya 6 bulan, tapi cuma 3 bulan ya kan gitu. Jadi kandang kambing. Kenapa? Karena tidak ada analisa sosialnya, analisa sosialnya nggak ada. Kan di Gandus itu mayoritas Masih ada karyawan tradisi kalangan ya? kalangan kita ini masih Palembang coret kalau nyebutnya di situ kan. di Bawah Musi 2 itu 2 kali. Masih laris kalangan. Iya, karena itu sesuai dengan pendapatan mereka, penghasilan mereka. Mereka kan buruh mingguan. Yang budaya belanjanya masih mingguan. Akhirnya hari ini kan terbuang loh uang rakyat gitu loh. Nah, dipikirkan nggak dia oleh para pemangku kebijakan Berarti ini gitu. analisa sosialnya tidak jelas. Nggak, jangan nggak ada kok dibilang nggak jalan. Kalau jalan tuh artinya ada. Oh, sedikit kan gitu. Ini jangan sama nggak dibuat pokoknya. Wah, situ bangun ini. Oh, enggak. Iya, tapi tidak ada kajian. Harusnya kan ini komprehensif, melibatkan seluruh stakeholder. Ini ketika bicara cagar budaya ini budayawan dia aja nggak teman-teman budayawan gitu loh. Teman-teman seniman dia aja nggak gitu loh. Kan aneh gitu loh. Hal-hal yang prinsip seperti ini undang-undang loh. Kita jangan jadi pengkhianat. Buat saya negara ini negara hukum. Artinya siapapun dia, mau pejabat dia, mau keparat dia, perlakuannya sama. Ketika dia melanggar aturan, ya dia pengkhianat bangsa. Inland apa? Kau istilah Belanda. Jadi intinya apa yang dilakukan sekarang, pembangunan yang dilakukan sekarang, seharusnya melakukan kajian-kajian. Oh iya. Kalau tidak melakukan kajian, ya dampaknya ya seperti yang dibuat pasar tadi. Ya prediksi akan tutup 6 bulan, ternyata kalah. Salah. Tutupnya 3 bulan. 3 bulan. Nah, kembali lagi ke soal ini. Ini terakhir ini, Bung Ade. Kesimpulannya dari akan dibangunnya lift dan rumah sakit ini, menurut Bung Ade sendiri gimana? Kesimpulan ini ya? Ya, saya pikir gini nih, di kepala orang ini dia mau membuat sesuatu yang beda. Ini kan kayaknya korban iklan gitu nih. Saya pernah baca sekitar awal 90-an ada teori kalau mau jualan itu teorinya be different, tampil beda. Karena kan hari ini konsep politik kita ini karena dampak teknologi, banyak faktor ya. Reformasi, kemudian proses demokratisasi ini mengakibatkan muncul ilmu komunikasi pemasaran politik. Nah, kenapa ilmu ini muncul? Karena menganggap politik ini barang sudah. Kayak kita jualan ini, endorse gitulah. Ya kan? Nah, mereka tidak lagi berpikir azas manfaatnya, orientasinya apa. Sebenarnya kan yang penting bangun. Iya, sejarah dilihat orang, oh megah, tapi azas manfaatnya nggak ada gitu loh. Cuma pengen dikenal orang sesaat. Ini kan sama dengan kayak pisang, cepat dia masak pakai karbit, tapi nggak akan pernah manis gitu loh. Sekarang kan kalau kita bicara skala prioritas, lebih urgensi mana sih bangun lift dengan mengatasi banjir yang sudah makan korban ini, yang tiap tahun nggak sudah lagi kita nih banjir gitu. Iya. Jadi harus jelas kan, kalau ada analisa soseknya kan ketahuan nih yang mana dulu nih yang prioritas. Oke. Ya. Ini prioritas tapi belum prioritas banget karena ada yang lebih urgent. Wah, ada skalanya. Jadi bukan cuma bangun, orang kita bangun, orang punya kita punya. Habis kita mati gaya. Jadi saya pikir gitulah konsepnya. Ya, saya sama teman-teman mengajak menjadikan politik ini alat untuk kebaikan untuk semua gitu. Jadi politik ini bukan alat kita untuk memperkaya diri, ya kan? Menghilangkan jati diri. Iya, dan menghilangkan jati diri bangsa itu lebih ekstrim lagi kan gitu.
Nah, ini yang terjadi pada bangsa ini hari ini seperti itu gitu. Orang berlomba-lomba mengejar kekuasaan, kemudian mengkapitalisasi kekuasaan ini untuk keuntungan kelompok mereka gitu loh. Jadi mereka tidak lagi berpikiran ini negara ini memang punya undang-undang, tapi jangan lupa di atas undang-undang ini ada undang-undang dasar, kan gitu. Ya. Di undang-undang dasar itu di mukadimah aja lah, kita nggak usah baca pasal per pasal ya kan, 36 pasal itu kita baca di mukadimah aja udah selesai. Tugas negara mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan, memakmurkan. Artinya apa? Kami bilang di politik ini 3 aja lah urusin. Ya, cerdaskan rakyat. Artinya pendidikannya benahi. Sehatkan rakyat. Kalau rakyat sehat, dana yang lain bisa, dana kesehatan bisa dialokasikan ke yang lain. Kemudian lapangan kerja. Kalau lapangan kerja terjaga, ini kan anak-anak mereka bisa sekolah, bisa mendapatkan pendidikan yang layak, dan pada akhirnya kan penghidupan yang layak. Ya. Gitu loh. Ya, pemirsa, sudah dari perbincangan awal sampai akhir ini, saya tidak menyimpulkan perbincangan ini, tapi intinya jangan melupakan sejarah. Saya Ali Gawi mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.